Magelang hari ini. Halo, Bondan Petinson telah siap menyajikan berita-berita teraktual seputar Magelang dalam Magelang hari ini. Langsung saja kita menyambut berita yang pertama. Warga Magelang, kebakaran yang terjadi Senin kemarin di Jalan Diponegoro menghanguskan bangunan Gereja Bethel Indonesia. Api baru bisa dijinakkan setelah kurang lebih 2 jam membakar habis seluruh isi gereja. Kasubag Humas Polresta mengatakan pihaknya masih menunggu penyelidikan tim Lab 4 Semarang untuk menyelidiki peristiwa kebakaran tersebut. Perkiraan sementara kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Sementara itu jelang pesta rakyat dalam pemilihan Gubernur Jateng Mei mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan klarifikasi harta kekayaan calon Gubernur Jateng Bibit Waluyo kemarin. Pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 3 jam. Klarifikasi tersebut diberlakukan kepada seluruh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Salah satu anggota KPK mengatakan, klarifikasi tersebut nantinya akan menjadi laporan harta kekayaan penyelenggara negara sehingga jumlah harta gubernur yang terpilih sudah diketahui saldo kekayaannya. Berita selanjutnya, kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Jateng 2011 yang menyeret Wakil Ketua Dewan Jateng nonaktif Riza Kurniawan dituntut hukuman penjara 8 tahun dan denda 200 juta subsidiar 5 bulan penjara. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan hingga 1,14 miliar. Jika terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian negara, maka akan diganti dengan kurungan 4 tahun penjara. Sementara itu, seorang siswa SMP terbuka kota terpaksa menjalankan ujian nasional di RSU Tidar akibat digigit ular berbisa. Siswa bernama Rian Bayu Winata asal Kecamatan Bandongan tersebut mengalami peristiwa digigit ular jenis gadung ekor merah Minggu malam sebelum UN dilaksanakan. Walaupun dalam kondisi kurang sehat, Rian tetap mengerjakan ujian dengan maksimal. Warga Magelang, Bupati diminta segera mengangkat PPNS agar pelanggaran peraturan daerah bisa diproses secara hukum di pengadilan. Untuk pengangkatan PPNS itu, Satpol PP ditekankan supaya proaktif, komunikatif, dan berkoordinasi dengan SKPD terkait agar kebutuhan personal segera dapat terpenuhi secara normatif. Sebab dari hasil kajian Badan Lingkungan Hidup, salah satu dampak fisik penambangan bahan galian C adalah kerusakan jalan-jalan kabupaten akibat muatan pasir yang melebihi batas tonase. Beralih ke berita dunia pendidikan, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kota mengaku lega dengan tingkat kehadiran peserta UN SMP dan MTS yang mencapai 100%. Ketua Dewan Pendidikan Kota berharap bisa lulus 100% karena semua peserta ikut. Guna mendukung agar UN berjalan lancar, pihak sekolah juga menyediakan makanan ringan untuk siswa agar siswa tetap dalam kondisi fit. Warga Magelang, Dewan Kabupaten menilai keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran 2012 masih jauh dari harapan. Dewan bahkan memberi catatan buruk atas LKPJ Bupati tersebut. Pada LKPJ tersebut, Bupati tidak mampu menggambarkan secara memadai terkait aspek-aspek penting pemerintah. Selain itu, ada catatan mengenai belum memadainya keselarasan antar kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan dan pembiayaan. Masih dari Kabupaten, Pemkab merencanakan total anggaran yang dialokasikan untuk bansos di Kabupaten 19 miliar rupiah lebih. Total dana bansos tersebut dibagi rata untuk setiap SKPD yang ada di Kabupaten. Kasubag Perencanaan Disnaker Transos Kabupaten mengatakan, bansos dana tidak terencana tahun ini yang dianggarkan untuk Disnaker Transos mencapai 650 juta. Sementara itu, bansos DTT tahun lalu ditiadakan oleh pemerintah pusat. Beralih ke berita olahraga. Menjelang pertandingan kedua kandang Persibangga Purbalingga besok, PPSM Magelang mengubah jadwal keberangkatan. Pada pertandingan pertama melawan Persiwon Wondamana di Stadion Pandan Arang Boyolali, PPSM memilih berangkat pada hari pertandingan. Tujuannya menghemat biaya. Kini, pola tersebut tidak dilakukan lagi karena berdampak pada fisik dan mental pemain. Menuju berita terakhir, Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota mendatangi kaum wanita golongan tidak mampu untuk pemeriksaan pap smear. Mereka juga membantu menguruskan surat keterangan tidak mampu dan keperluan lainnya. Hal tersebut disampaikan dalam seminar kesehatan yang diikuti ratusan peserta di Gedung Jenderal Besar AH Nasution kemarin. Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah untuk menurunkan jumlah penderita kanker. Demikian warga Magelang, sajian berita terhangat seputar Magelang yang telah Bondan sajikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Barbarui terus informasi Anda setiap harinya. Saya Bondan Petinson, sampai jumpa. Magelang hari ini.